境，可凌厉权势，空域离化。炎火，太极。Hai guys, balik lagi di DMV bersama Mimin yang kurang kerjaan yang hobinya cuma nontonin Donghua. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Melanjutkan cerita sebelumnya, istana MC kita diserang oleh Duan Wuxi, murid dari Soi Yiren. Kemampuan Duan Wuxi menyebabkan hampir semua penjaga istana dibantai habis-habisan. Bahkan Shen Baiyu bukanlah tandingannya. Namun di saat Duan Wuxi hendak menghabisi semua yang berada di sana, tiba-tiba saja MC kita menunjukkan dirinya di hadapan semua orang, yang mana keberadaannya kali ini membuat semua orang super kaget. Karena apa? Karena MC kita menunjukkan dirinya menggunakan kursi roda. Duan Wuxi yang melihatnya pun tertawa karena menurut penilaiannya MC kita ini sampai duduk di kursi roda dikarenakan oleh pertarungannya bersama gurunya waktu itu. Duan Wuxi yang menggunakan 1000 jiwa tulang iblis untuk menyerang MC kita tiba-tiba saja dilindungi oleh Liu Ru dengan menggunakan kekuatannya. Namun dari serangan Liu Ru sepertinya dia akan kalah dalam pertarungan tersebut. MC kita yang menatap kedua kekuatan itu pun dengan santainya mengeluarkan sedikit kekuatannya melalui jarinya hanya untuk membantu Liu Ru. Sontak Duan Wuxi terpental puluhan meter dan jatuh dari ketinggian yang mengakibatkannya langsung tidak sadarkan diri alias jatuh pingsan. MC kita benar-benar tidak menyangka jika 9 nether di mana mereka berkultivasi dengan kekuatan spiritual bulan memiliki keterampilan terlarang seperti itu. Dia juga bertanya-tanya bagaimana bisa orang-orang dari alam 9 nether mengetahui jika kekuatan mereka berasal dari bulan dan matahari. Kemudian Shin mengarah kepada Liu Ru yang bertanya apakah semua orang baik-baik saja. Dengan tertawa kecil dia mengatakan jika dia mengabdikan diri untuk berkultivasi dan mendapatkan kemajuan yang sangat besar. Kemudian Nenek Cihu memeriksa Duan Wuxi yang sudah tepar tak berdaya ataupun tak sadarkan diri, di mana dia menemukan jika meridian Duan Wuxi sudah rusak parah tetapi dia masih hidup. Kemudian Nenek Cihu menatap Liu Ru dan mengatakan jika dia benar-benar sudah membuat banyak sekali kemajuan. Melihat hal itu membuat Sensuo, ayah dari MC kita, memerintahkan para penjaga untuk memenjarakannya di bawah tanah. Sementara itu Toys Ji Yuan menghela napasnya kemudian mengatakan jika ketua Kuilan Ke itu memang benar-benar kuat. Hanya dengan sekali serang berhasil mengalahkan Duan Wuxi yang menggunakan kekuatan iblis. Liu Ru yang mendengarnya tertawa sembari mengatakan jika memusnahkan sakti iblis adalah tindakan keadilan dan tak perlu berterima kasih. Kemudian Shin memperlihatkan kembali MC kita yang langsung berbalik di saat Liu Ru mengatakan jika dia tiba-tiba teringat ada masalah penting di mana dia mulai membahas masalah teknik 10.000 pedang tersembunyi yang keterampilannya paling kuat di alam 9 nether. Ditambah lagi dia mengatakan jika MC kita sudah tidak sekuat dulu dan sakti iblis tentu dari sekarang akan lebih menargetkan balai Kijian. Ditambah lagi kompornya dari Toys Ji Yuan yang mengatakan kalau nggak ada ketua Kuilan Ke maka balai Kijian gak akan selamat dari bencana hari ini. Dan jika sakti iblis datang lagi, pasti akan lebih kuat dari Duan Wuxi untuk membalas dendam guru mereka. Kemudian Nenek Cihu juga ikut-ikutan membahas 10.000 pedang tersembunyi itu, yang dimana dia mengatakan apakah benar jika keberadaannya yaitu di makam pendiri balai Kijian. Sontak Sensuo pun mengiyakan apa yang Nenek Cihu tanyakan. Namun pendiri telah menyiapkan ujian untuk mendapatkannya. Bahkan dalam 300 tahun terakhir, tidak ada yang berhasil melewati ujian tersebut. Liu Ru yang mendengarnya pun langsung mengatakan jika sakti iblis itu sangat kejam. Jika mereka menginginkan teknik pedang itu, maka tidak peduli itu di makam siapapun mereka pasti akan berusaha untuk mendapatkannya. Toys Ji Yuan juga mengatakan jika keamanan dunia saat ini bergantung pada teknik ini. Dan dia menyarankan untuk ketua balai Kijian Sensuo untuk memberikan teknik itu ke Kuilan Ke untuk disimpan. Di mana di sana dia juga mengatakan jika istana Sun King juga akan membantu menjaganya. Dengan raut wajah yang super masam, Sensuo juga mengatakan semua ini akan dibahas setelah MC kita mendapatkan muridnya.
Kemudian Shin memperlihatkan MC kita yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak habis pikir, mereka masih saja berjuang untuk mendapatkan teknik itu. Bahkan mereka sebenarnya tidak menyadari jika nasib mereka sebenarnya bukan berada di tangan mereka sendiri, melainkan di tangan MC kita. Shin kemudian memperlihatkan salah seorang pembunuh dari sakti iblis yang lagi-lagi mengintai dan ingin membunuh MC kita. Faktanya pembunuh ini juga menginginkan teknik 10.000 pedang tersembunyi MC kita. Dan dari kejauhan dia langsung mengeluarkan kekuatannya, yaitu badai hujan bunga pir. Namun hanya dengan menggerakkan sedikit tangannya, jarum-jarum yang awalnya mengarah kepada MC kita tiba-tiba saja berbalik menyerang pemiliknya sendiri. Hari berikutnya, terlihat di istana MC kita sedang bersama dengan ayah dan juga kakaknya berbincang. Baik Baihe ataupun ayahnya sangat senang karena MC kita akhirnya mau kembali menunjukkan dirinya di luar istana. Ayahnya pun juga tidak peduli apapun yang diinginkan MC kita, mereka harus memberikan semuanya kepadanya. Baihe pun juga ikut menyetujui apa yang dikatakan sang ayah. Kemudian Shin memperlihatkan area halaman istana, di mana di sana Sensuo berterima kasih kepada semua orang yang hadir dan langsung mengutarakan tujuannya. Di mana tujuannya itu adalah mencari murid untuk putranya Shen Jenny, yang dimana itu adalah MC kita. Terlihat salah satu calon murid itu adalah yang pernah ingin membunuh MC kita. Ada banyak praktisi yang mencalonkan diri untuk mendapatkan keberuntungannya menjadi murid tertutup dari MC kita kali ini. Kemudian salah seorang dari mereka bertanya bagaimana cara mereka bersaing karena lokasi terlalu sempit dan tidak cukup ruang. Namun Baihe mengatakan jika mereka semua tidak perlu bertarung karena mereka hanya mencari satu kandidat terbaik yang disukai oleh MC kita. Suasana menjadi ramai dan kebanyakan dari mereka merasa bingung tes seperti apa yang akan diadakan. Kemudian gong pun berbunyi dan terlihat satu persatu dari mereka memperlihatkan keahlian mereka di hadapan MC kita. MC kita yang duduk dengan santai sambil melihat mereka semua yang memamerkan kekuatannya. Sehingga sampai pada Shin-er yang mengeluarkan kekuatannya. Sontak MC kita yang terlihat lesu tadi langsung mengangkat kepalanya dan langsung memeriksa wanita tersebut lewat mata ilahinya, di mana dia sedikit tertarik dengan kakaknya Huolu. Kemudian Baihe mencari mereka yang belum melakukan tes. Dia pun meminta kepada Huolu, salah satu peserta di sana, untuk melakukan tes terakhir. Di atas arena tubuh mungil dan juga rok pendek yang dikenakan ia sedikit terangkat oleh angin. Karena rasa malunya membuat semua orang di sana tertawa dengan tingkah lakunya. Kemudian setelahnya dia pun menggunakan kekuatan yang sama dengan Shin-er kakaknya. Namun kali ini kekuatannya tidaklah sebesar milik kakaknya. Bahkan kobaran apinya tidak sampai pada alat tes dan langsung menghilang. Kemudian dia ditertawakan kembali oleh semua peserta yang ada di sana. Namun kakaknya Shin-er langsung memarahi mereka yang berusaha mengoloknya. Dan di saat Huolu ingin turun dari panggung sambil menundukkan kepalanya karena rasa malu, tiba-tiba saja Baihe memintanya untuk mengikuti tes berikutnya karena dia telah berhasil lolos tes pertama. Kemudian Shin pun berpindah ke ruang pavilion Juejian. Huolu pun bertanya-tanya mengapa dia bisa ikut berada di sana. Menurutnya tuan muda yang ia kagumi sepertinya salah dalam melakukan penilaian. Kemudian satu persatu dari mereka dipanggil, di mana yang pertama dipanggil adalah Zhao Wenji untuk segera memasuki ruangannya. Namun karena gugupnya dia malah bertingkah aneh sampai tersandung. Setelah Zhao Wenji menutup pintu ruangan itu, keempat calon lainnya pun bergegas dan mengintip apa sebenarnya yang akan dilakukan di tes tahap kedua ini. Dengan wajah tertunduk lesu, Zhao Wenji keluar. Sepertinya jelas jika dia tidak berhasil dalam tes kedua ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Satu persatu dari mereka tertunduk lesu keluar dari ruangan tersebut. Hingga tiba di mana Shin-er yang sempat menarik perhatiannya, namun hal yang sama pun dialami olehnya. Kemudian tibalah untuk Huolu masuk dan melakukan tesnya. Tiba-tiba saja saat ia menutup pintu, muncul aura mengerikan yang langsung menyerangnya. Saat mata Huolu terbuka, dia sepertinya sudah berada di dimensi lain. Sambaran petir yang menggelegar membuat Huolu merasa sedikit ketakutan. Dan tiba-tiba di depannya muncul sosok hitam yang dimana itu adalah sosok dari sakti iblis. Huolu yang melihatnya langsung berbalik dan mencoba untuk melarikan diri.
Namun di saat yang sama, muncul suara tangisan seorang anak kecil di sana. Wolo yang mendengarnya menghentikan langkahnya dan melihat ke arah sumber suara itu. Ada sedikit keraguan di hatinya, di mana dia harus memilih menolong ataupun melarikan diri. Langkahnya pun sempat terhenti karena rasa takutnya. Namun setelah beberapa saat dia memilih untuk melawan sosok tersebut. Dan di saat adu mekanik itu terjadi, tiba-tiba saja scene berpindah di mana itu adalah tempat Wolo sebelumnya, yaitu di dalam ruangan tes. Dia sangat kaget karena MC kita sudah ada berada tepat di depannya. Wolo yang melihatnya pun langsung meminta maaf atas tindakannya. Namun MC kita masih sedikit tegang dan tak berbicara karena apa yang ia lihat dengan mata ilahinya kali ini menunjukkan sesuatu yang ia cari. Ya, itu adalah kemuliaan meteor. Namun pedang itu tetap berkarat meski sudah dimurnikan oleh MC kita. Karena MC kita tidak memberi jawaban apapun, Wolo pun berpaling dan terduduk di belakang tembok sambil menyalahkan dirinya sendiri karena sudah bertingkah aneh di depan MC kita. Di sisi lain MC kita masih bertanya-tanya kenapa pedang itu masih berkarat. Dia pun berpikir mungkin karena kekuatan rohnya yang telah menurun, di mana sebelumnya dia hanya bisa memutuskan hidup dan mati para master di dunia ini. Tapi di saat flashback itu akan ditampilkan di film tersebut, film pun mulai bersambung. Oke guys, gimana menurut kalian dongeng yang satu ini? Mimin tunggu komentar kalian ya. Dan Mimin mau berterima kasih dulu kepada kalian yang sudah mensupport channel ini. Mimin undur diri, bye-bye.